Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Biadillah, NIM 2021010200002. Saya dari kelas B2 Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia yang bertema pendidikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan PowerPoint. Yang pertama, saya akan menerjemahkan video bahasa Arab. Yang kedua, menjelaskan strategi yang digunakan. Yang ketiga, menyebutkan kosakata baru. Dan yang terakhir, kesimpulan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر أن مدارس اليوم ليست متناسبة مع تحديات العصر ومقتضيات المستقبل. يقول البعض أنه لو جاء إنسان مات قبل 100 سنة وعاد إلى الحياة الآن وتجول في الشوارع والمدن وفي كل المؤسسات لوجد تحولا كبيرا جدا ولما عرف ما يجري، فإنه سيتعجب مما يرى، لكنه إذا ذهب إلى المدرسة سيقول هذه مؤسسة أعرفها، فقط ربما تغير لون اللوح. قد يكون في هذا الكلام بعض المبالغة، لكنه يشير إلى أن مدارس اليوم لا تعد أجيال المستقبل، لا تعد الطالب ليكون مستعدا للتعامل مع استحقاقات الحياة ومقتضيات العمل في هذا القرن، أو كما يعبرون عادة القرن 21. لكن ها هنا يوجد قضية مهمة جدا. Disebutkan bahwa sekolah saat ini tidak sepadan dengan tantangan zaman dan persyaratan masa depan. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang datang 100 tahun yang lalu dan hidup kembali sekarang dan berkeliaran di jalan-jalan atau di kota-kota dan di semua lembaga, ia akan menemukan perubahan yang sangat besar. Mengetahui apa yang sedang terjadi, dia akan mengatakan ini adalah lembaga yang saya tahu saja. Mungkin warna piring dapat berubah. Dengan kata-kata ini, mungkin ada beberapa berlebihan. Tetapi ini menunjukkan bahwa sekolah saat ini tidak dianggap generasi mendatang. Siswa tidak siap untuk ditangani kehidupan dan persyaratan kerja di abad ini, atau seperti biasanya melintasi abad ke-20 pertama. Tapi di sini ada masalah yang sangat penting. وهي أن أكثر الذين يتحدثون عن ضرورة إيجاد التحول في التعليم ليتناسب مع مقتضيات الزمان والمستقبل يشيرون إلى النقلة النوعية في عالم المعلومات، كما يعبر عنها ثورة المعلومات، حيث أنه ينبغي للطالب أن يتعاطى مع هذا الكم الهائل جدا من المعلومات. رئيس شركة جوجل يقول أن العالم الآن ينتج يوميا من المعلومات. Sebagian besar dari mereka yang berbicara tentang perlunya menemukan perubahan dalam pendidikan yang sesuai dengan persyaratan waktu dan masa depan merujuk pada perubahan kualitatif dalam dunia informasi seperti yang diungkapkan. Revolusi informasi seperti yang harus diambil oleh siswa dengan jumlah yang sangat besar ini. Presiden Google mengatakan bahwa dunia sekarang menghasilkan informasi harian بمقدار ما تنتجه البشرية أو أنتجته البشرية منذ بداية تاريخها. هذا الإنتاج الهائل للمعلومات يحتم علينا أن نتعامل معها كما ينبغي، وأن نميز بالغث من السمين كما يقال، يعني الصالح من الطالح، الفاسد من الصحيح، لأننا أمام هذه الثورة الهائلة من المعلومات مضطرون أن نتعامل مع المعلومات. لا يمكن أن نتجاوز هذه القضية وندس رؤوسنا في التراب تحت عنوان أننا نريد أن نتعاطى مع العالم كما تعامل أجدادنا أو العلماء الأقدمون. Sebanyak kemanusiaan dan kemanusiaan yang diproduksi sejak awal sejarahnya, produksi informasi yang luar biasa ini sangat penting bahwa kita menghadapinya karena harus dibedakan
Tetapi penyakit lemak, seperti yang dikatakan, yang berarti kebaikan dari korupsi, dari yang benar. Namun kami berada di depan revolusi informasi yang luar biasa ini. Kami dipaksa untuk berurusan dengan informasi. Kami tidak dapat melampaui masalah ini. Kepala kami di tanah berada di bawah judul yang ingin kami berurusan dengan dunia seperti yang ditangani nenek moyang kita atau sarjana yang lebih tua. هذا غير ممكن، وفي النهاية هناك من سيأتي ويستخدم هذه المعلومات بصورة تعطيه القوة والتنافسية والتقدم على غيره. إذن حتى من هذه الناحية لو أردنا أن نحاصر أنفسنا في عالم نتصوره قديما ويمكن أن نعيش كمعاش القدماء فإننا لن نتمكن من البقاء. Ini tidak mungkin, dan pada akhirnya akan datang dan menggunakan informasi ini dengan cara yang memberinya kekuatan, daya saing, dan kemajuan pada orang lain. Jadi, bahkan dari aspek ini, jika kita ingin mengepung diri kita di dunia yang kita bayangkan di masa lalu, dan kita dapat hidup sebagai pensiun dari orang-orang kuno, maka kita tidak akan bisa tinggal. يقول هؤلاء أن الدول الأخرى المجتمعات الأخرى ستنتج آليات متطورة للتعامل مع المعلومات والاستفادة منها، وعلينا أن نقوم بهذا الأمر أيضا. إذن القضية ليست فقط في أن نجتنب المعلومات الخاطئة، القضية أيضا أن نستفيد من وفرة المعلومات وثرائها الهائل جدا لنتمكن من تحقيق هذه التنافسية كما يعبر أحيانا. Mereka mengatakan bahwa negara-negara lain, masyarakat lain akan menghasilkan mekanisme canggih untuk menangani informasi dan mendapat manfaat dari mereka. Kita harus melakukan ini juga. Jika masalahnya tidak hanya untuk menghindari informasi yang salah, masalahnya juga mendapat manfaat dari banyaknya informasi dan kekayaannya yang sangat besar. Mari kita dapat mencapai daya saing ini karena kadang-kadang melintasi أو البقاء حتى في الرؤية التطورية أو البقاء للأقوى أو الأكثر علما وما شاكل. بالتأكيد أن مدارس اليوم لا تتعاطى مع هذه القضية كما ينبغي، لا تعد الطلاب ليتعاملوا مع هذه الوفرة الهائلة من المعلومات بتمكينهم من القيام بالتحليلات، بالمهارات التحليلية وبقدرة التمييز وبقدرة الاستفادة السريعة والوصول إلى المعلومة الصحيحة بسرعة وغيرها من المهارات اللازمة للتعاطي مع هذه الثروة الهائلة. Atau tetap bahkan dalam cara visi evolusi atau tinggal untuk yang terkuat atau lebih berpengetahuan dan seperti apa. Tentu saja sekolah hari ini jangan berurusan dengan masalah ini sebagaimana mestinya. Jangan mempersiapkan siswa untuk menangani banyak informasi ini, memungkinkan mereka dari melakukan analisis. Ini berarti keterampilan analitis, kemampuan untuk membedakan dan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dengan cepat dan mengakses informasi yang benar dengan cepat, dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menangani kekayaan yang sangat besar ini. نعم، إن مدارس اليوم لم تعدل في مناهجها من أجل ذلك، ولكن أيضا يوجد قضية مهمة جدا وهي أهم من هذه القضية، وهي أنه كيف نصل إلى العمق المطلوب. بالنسبة لأصحاب المدرسة التجريبية أو الحسية الإمبيريكية، هؤلاء في الواقع يرون العالم مسطحا، يرون لهذا العالم بعدا واحدا هو البعد الحسي، ولذلك فإنهم دائما يتعاطون مع هذه المشكلة انطلاقا من هذا البعد. لكن أيضا نحن نؤمن بأن لهذا العالم ولهذا الكون أبعاد نعبر عنها خفية أو غيبية أو باطنية. Pelajaran hari ini tidak diubah dalam kurikulumnya, tetapi ada juga masalah yang sangat penting, yang lebih penting daripada masalah ini. Begitulah cara kita mencapai kedalaman yang diperlukan untuk pemilik sekolah sensorik eksperimental atau Amerika ini benar-benar melihat dunia datar.
Mereka melihat dunia ini satu dimensi sensorik. Karena itu mereka selalu berurusan dengan masalah ini dari dimensi ini. Tetapi kami juga percaya bahwa dunia ini memiliki dimensi yang kami ungkapkan. هي أبعاد عميقة جدا يعني لا ندركها بهذه الحواس، وإذا استعملنا العقل المجرد والقلب الصافي النقي فإننا نستطيع أن ندرك أعماق هذا الكون، وهذه الأعماق هي في الواقع علل هذا الأمر الظاهري والخارجي، هي الأسباب التي أعرض التجريبيون الحسيون عن دراستها منذ أن طلقوا الفلسفة واعتبروا أن الفلسفة لا تشبع ولا تسمن. Ini adalah dimensi yang sangat dalam. Maksud saya, kami tidak menyadari dengan indera ini. Jika kita menggunakan pikiran abstrak dan hati murni, kita dapat mewujudkan kedalaman alam semesta ini. Kedalaman sebenarnya adalah penyakit dari masalah yang jelas dan eksternal ini. Itu adalah alasan bahwa para eksperimentalis telah menawarkan Husyun untuk belajar sejak mereka bicara filsafat, dan mereka menganggap filosofi itu tidak puas atau kelelahan. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نلتفت إلى أن دراسة باطن العالم وغيب العالم هي في الواقع محاولة لمعرفة أسبابه وعلله والقوانين الواقعية الحقيقية التي تقف وراء تحريكه ومسيرته. وعلى كل حال نحن لن نخوض الآن في هذه القضية، لكن نريد أن نشير أيضا إلى أن من أهم مبادئ المدرسة النموذجية التي نسعى لبنائها أنها تمكن الطالب من الوصول إلى هذا العمق الفكري، عمق الرؤية، عمق النظر إلى هذا العالم لكي يتعرف على الأسباب الواقعية وبذلك. Tetapi pada saat yang sama kita harus memperhatikan fakta bahwa mempelajari bagian dunia dan dunia yang tidak terlihat sebenarnya merupakan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan hukum realistis nyata yang berdiri di belakang dia dan karirnya. Bagaimanapun, kita sekarang tidak akan membahas kasus ini, tetapi kami juga ingin menunjukkan bahwa salah satu prinsip terpenting dari sekolah model yang kami cari untuk membangunnya ini memungkinkan siswa untuk mencapai kedalaman intelektual, kedalaman visi, kedalaman يصل إلى القوة الحقيقية التي يحتاج إليها ليس في صراع البقاء أو التنافس، بل في رحلة تكامله في هذا الوجود ليكون قائدا لكل العالمين لكي يأخذ بيد البشرية إلى كمالها، لا لأجل أن يصارعها على البقاء. إن هذه الرؤية في الواقع هي التي تعطي الإنسان القوة الحقيقية التي يسود بها على العالمين. Itu mencapai kekuatan yang dia butuhkan. Tidak ada perjuangan kelangsungan hidup atau kompetisi. Sebaliknya, dalam perjalanan integrasinya dalam keberadaan ini untuk menjadi pemimpin semua dunia, dia mengambil tangan umat manusia dengan kesempurnaannya, bukan demi berjuang untuk tetap tinggal. Visi inilah dalam kenyataan yang memberi seseorang kekuatan sejati yang berlaku di atas dunia. وفي الوقت نفسه أن هذا العمق موجود لدينا، يعني إمكاناته متاحة، وعلينا أن نتعرف على هذه الآليات والوسائل التي توصلنا إلى هذا العمق. نشير هنا فقط إشارة سريعة، هي أن هذا العمق موجود على سبيل المثال وأفضل مصداق في كتاب الله العزيز. Pada saat yang sama, kedalaman ini hadir bagi kami, yang berarti kemampuannya tersedia. Kita harus mengetahui mekanisme ini dan sarana bahwa kita telah mencapai masalah ini. Kami hanya menunjukkan tanda cepat adalah bahwa kedalaman ini ada. Misalnya, dan kredibilitas terbaik dalam kitab Tuhan yang Maha Kegemaraan. حيث أنه يتضمن أسرار هذا العالم كما يعبر البعض، أعماق وبواطن هذا الوجود وهذا الكون. وإذا استطعنا أن نربط طلابنا بهذا الكتاب الإلهي ليتدبروا آياته وليفهموا الأسرار الكامنة فيه فإنهم سيطلون على هذا العالم بمعارف عظيمة جدا وعميقة للغاية ومفيدة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه المهمة التي أيضا لها تفاصيل والحمد لله رب العالمين. Karena termasuk rahasia dunia ini,
Karena beberapa menyatakan kedalaman dan warga negara dari keberadaan ini dan alam semesta ini, jika kami dapat menghubungkan siswa kami dengan buku ilahi ini untuk mengelola ayat-ayatnya dan memahami rahasia yang melekat di dalamnya, mereka akan mengabaikan dunia ini dengan pengetahuan yang sangat besar, sangat berguna. Kami meminta keberhasilan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam tugas ini, yang juga memiliki detail, pujian, dan Tuhan penguasa dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi yang digunakan. Bisa dilihat, strategi pertama yaitu korespondensi atau correspondence, yaitu strategi penyamaan konsep BSU dengan BSA melalui penerjemahan kata dengan kata dan frase dengan frase. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa ada kesamaan konseptual antara keduanya. Bahasa sumbernya, idza dhahaba ila madrasah sayaqulu hadhihi. Bahasa sasarannya, tetapi jika dia pergi ke sekolah, dia akan mengatakan ini. Strategi kedua menggunakan strategi gloss translation, yaitu digunakan ketika seorang penerjemah menghadapi teks atau kata, frasa, kalimat, atau istilah khusus yang tidak ada padanannya dalam BSA dengan cara memberikan catatan kaki atau keterangan tambahan. Bahasa sumbernya, yudkaru mudarasatal yaum laisa mutanasibah ma'a tahadiyatil asri wa muqtadayatil mustaqbal. Yaqulul ba'du innahu law ja'a insanun matta qabla mi'ati sanatin wa 'ada ilal hayati lani wa tajawwala fi syawari wal muduni wa fi kulli al muassasat. Yang bahasa sasarannya disebutkan bahwa sekolah saat ini tidak sepadan dengan tantangan zaman dan persyaratan masa depan. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang datang 100 tahun yang lalu dan hidup kembali sekarang dan berkeliaran di jalan-jalan dan kota-kota dan di semua lembaga. Strategi selanjutnya menggunakan strategi reduksi atau pengurangan, yaitu menghilangkan kata-kata yang keberadaannya dalam BSU tidak memiliki makna signifikan dan bahkan membuat pembaca bingung dengan penjelasan. Bahasa sumbernya, rubbama taghayyara launul lawi. Bahasa sasarannya, mungkin warna piring dapat berubah. Strategi selanjutnya menggunakan strategi penerjemahan literal atau literal translation, yaitu proses penerjemahan dengan cara mengikuti bentuk sumbernya, menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Bahasa sumbernya, inna hadal umki mawjudun ladaina yakni imkanati mutaha wa alaina inna nata'arrafu ala hadil iliyati wal wasail allati tawassilna ila hadal imri nusiru huna faqat isyaratan sari'atan hiya inna hadal umki mawjudun ala sabilil mithali wa fas misdaqun fi kitabillahil aziz. Bahasa sasarannya, kedalaman ini hadir bagi kami yang berarti kemampuannya tersedia. Kita harus mengetahui mekanisme ini dan sasaran bahwa kita telah mencapai masalah ini. Kami hanya menunjukkan tanda cepat dalam bahwa kedalaman ini ada, misalnya, dan kredibilitas terbaik dalam kitab Tuhan yang maha kegemaraan. Strategi yang terakhir menggunakan strategi padanan deskriptif, yaitu strategi ini dilakukan karena kata dalam BSU sangat dengan budaya khas BSU dan penggunaan budaya dirasa tidak bisa memberikan derajat kesepakatan yang dikehendaki. Bahasa sumbernya, ya isbabul lati a'radu at-tajribiyuna al-his
al-Farisiyuna an dirasatiha mundu inna tolaku al-falsafah. Bahasa sasarannya itu adalah alasan bahwa para eksperimentalis telah menawarkan Hyusun untuk belajar sejak mereka bercerai filsafat. Kosakata baru yang saya temukan di video bahasa Arab ini, yang pertama at-tajribiyuna, artinya eksperimentalis. Yang kedua misdakun, artinya kredibilitas. Yang ketiga aliyatu, artinya mekanisme. Yang keempat sauratul ma'lumati, artinya revolusi informasi. Yang kelima at-tanafusiyatu, artinya daya saing. Dan yang keenam wal kharijiyu, artinya eksternal. Yang ketujuh wasailu, artinya sarana. Dan yang ke-8 muwatinun, artinya warga negara. Dan yang ke-9 al-fikriyu, artinya intelektual. Dan yang ke-10 al-mujarradi, artinya abstrak. Dan yang terakhir fasadun, artinya korupsi. Baik, PowerPoint yang akan saya sampaikan ini yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan paparan video bahasa Arab yang sudah dijelaskan, maka kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pertama, tantangan yang tidak sepadan di zaman yang sekarang atau yang akan mendatang, bahwasanya perubahan lembaga sekolah berpengaruh besar terhadap siswa. Siswa tidak siap untuk ditangani kehidupan dan persyaratan kerja. Yang kedua, perubahan dalam pendidikan yang sesuai dengan persyaratan waktu dan masa depan merujuk pada perubahan kualitatif dalam dunia informasi. Yang ketiga, revolusi informasi seperti yang harus diambil oleh siswa dengan jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa negara-negara lain, masyarakat lain akan menghasilkan mekanisme canggih untuk menangani informasi dan mendapat manfaat dari mereka. Masalahnya juga mendapat manfaat dari banyaknya informasi dan kekayaannya yang sangat besar. Kesimpulan terakhir yaitu salah satu prinsip terpenting dari sekolah model, yakni memungkinkan siswa untuk mencapai kedalaman intelektual, kedalaman fisik, kedalaman mencapai kekuatan nyata yang dia butuhkan, dan menunjukkan tanda cepat bahwa kedalaman ini ada, misalnya kredibilitas terbaik dalam kitab Tuhan yang kegembaraannya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja presentasi yang saya jelaskan dalam video bahasa Arab. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.